kalau kita berbicara tentang Jepang gitu kan, kadang-kadang kita mikirnya kenapa Jepang, banyak juga negara yang bisa kita masuki, misalkan kayak Korea, kemudian Australia, atau setidaknya kita ke Eropa lah, karena kan semua negara bekerja sama dengan negara Indonesia. Pilihan Okta, kenapa tujuannya langsung Jepang selain tetangga? Kenapa Jepang? Karena menurut saya prosesnya itu tidak seribet yang Korea. Oh gitu. Iya, Korea Oke. itu tesnya diadakan hanya setahun 2 kali. Jadi menurut saya nanti kalau nggak lolos yang tes pertama dan kedua nanti itu akan membuang-buang waktu saja. Oke. Iya. Oke, gini. Kalau tadi Okta bilang kalau ke negara lain setidaknya proses tesnya 2 kali 1 tahun gitu ya. Iya, Kalau ke Jepang memang dalam 1 tahun perekrutannya bisa berapa kali? Kalau di Jepang itu setiap bulan ada job yang masuk ke LPK. Itu ya nanti setiap itu job datang pasti ditanya nanti mau nggak job ini, mau nggak job ini gitu. Oh gitu. Iya. Dengan kriteria tertentu atau mereka yang menentukan? Biasanya kalau udah bahasanya lancar boleh diikutkan. Oh gitu. Sekarang prosesnya Okta dari awal gimana? Harus masuk LPK atau gimana? Iya, kalau di Jepang itu ada 2 pemberangkatan. Yang satu swasta, yang satu pemerintah, program pemerintah. Jadi yang program saya itu program swasta. Oke. Iya. Kenapa kok Okta pilih yang program swasta kalau program pemerintah ada? Karena dapatnya waktu itu yang swasta itu jadi apa ya Bu? Dia ambilnya itu kriterianya nggak banyak-banyak. Kalau yang program pemerintah itu biasanya persyaratannya lebih detail. Iya. Gitu. Iya. Oke. Kalau ikut program swasta berarti kan pembiayaannya secara mandiri. Ini pola pikir saya ya. Iya. Kalau ikut program pemerintah itu kan berarti dibiayai oleh pemerintah. Iya. Fasilitatornya semuanya dari pemerintah. Kalau swasta berarti kan semuanya mandiri kan pembiayaannya. Iya. Itu dari awal Okta masuk sampai Okta berangkat, itu untuk biaya pendidikan di swasta itu kira-kira berapa? Kalau untuk swasta sendiri itu dulu 6 juta, sekitar 6 juta. Itu belum yang lembaga sending. Nanti dari LPK situ dioper ke lembaga sending. Oh gitu. Iya. Bedanya apa LPK dengan lembaga sending itu? Kalau LPK itu kita nunggu pekerjaan dari Jepang itu sedapatnya, boleh belajar di situ sampai dapat sedapatnya. Kalau yang SO ini lembaga sending ini itu cuma belajar 3 bulan untuk pemantapan saja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di LPK itu proses dari awal gitu ya. Jadi dari bahasa, kebiasaan, kemudian nanti job-job yang ada itu ini, kerjasamanya ini gitu ya. Jadi nanti di situ setelah belajar, kemudian ada job, kalian direkomendasi gitu ya. Nah, biasanya proses yang paling awal, yang fundamental sehingga bisa langsung oh ini ada job, bisa diterima itu apa? Persyaratan yang kita miliki lah setidaknya bekal. Ya itu satu kita bisa menguasai bahasa. 2 juga sudah jobnya itu sesuai dengan yang kemampuan kita, ibaratnya ya maunya di pabrik. Kalau yang jobnya turun pabrik ya nanti bisalah masuk ke situ. Oh gitu. Indikator yang paling dasar apa untuk di situ sehingga bisa masuk? Oh saya biasanya di LPK itu lebih banyak ke industri kan daripada untuk yang rumah tangga gitu loh maksud saya. Kalau perempuan biasanya di pabrik sama di pertanian yang banyak. Iya. Oke. Iya. Terus untuk pabriknya itu biasanya bergerak di bidang apa ta? Kalau di pabrik itu pengolahan makanan. Biasanya kebanyakan di pengolahan makanan. Oh gitu. Iya. Kalau bidang pertanian? Kalau pertanian di pertanian bunga ada, sawi ada, buah ada. Oh gitu. Iya. Terus untuk jam kerjanya antara industri dengan yang seperti itu gimana perbedaan? Kalau yang industri sama pertanian itu perbedaannya ya kalau di pabrik itu biasanya dimulai dari jam 8 sampai jam 5 karena 8 jam kerja. Kalau di pertanian biasanya lebih pagi, Bu. Tergantung musim, iya. Nanti kalau musimnya itu matahari cepat tenggelam, nanti pasti dia jam kerjanya maju. Lebih pagi. Iya. Habis subuh itu berangkat.
masih Oke. dingin-dinginnya. Ha, ha, ha. Iya. Sekarang itu kan beda tempat ya. Kalau Iya. kita di pabrik kan otomatis apa yang kita kenal berurusan dengan peralatan, dengan Iya. banyak orang. Kemudian kalau ini asumsi saya loh ya. Iya. Kalau kita pertanian itu kan lebih kepada lapangan. Iya. Yang penting kan kita bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Misalkan kalau bunga itu kan mulai dari A sampai Z. Iya. Nah, itu bedanya apa untuk bahasa, terutama kan di sini bahasa yang ditekankan. Tadi kan Okta bilang dasar awalnya adalah yang penting bisa berbahasa Jepang. Iya. Nah, itu otomatis secara penalaran saya, apapun perintahnya kan dengan bahasa Jepang, Iya. gitu kan. Iya. Sedangkan di pabrik, di mana kita itu dalam lingkup yang lebih resmi, sedangkan di pertanian kan kita lebih di apa ya, di alam, itu kan tetap beda. Iya, ya beda, kan? beda. Persyaratannya kan pasti beda. Nah, Iya. tolong dijelaskan kalau untuk yang industri bagaimana, kalau untuk yang pertanian bagaimana. Sebenarnya ya bahasanya itu ya masih sama, tapi cuma antara kasar dan halus. Biasanya kalau gitu. ya kalau di perindustrian kayak pabrik itu bahasanya lebih yang sopan. Oh gitu. Iya, nggak keras. Kalau di pertanian kan kadang di luar ya Bu, jadinya kadang ya ada kata-kata yang seharusnya itu nggak gitu. Oh, jadi ada seperti bahasa kita ya, ada Iya. yang sifatnya resmi Iya. atau prokem lah, Iya. bahasa gaul gitu kan. Iya. Kadang-kadang proses seperti itu. Iya. Nah, untuk penggajiannya gimana? Antara yang industri sama yang di pertanian itu untuk gaji. Untuk gaji. Mm-mm. Untuk gaji kalau di pertanian sama di industri kebanyakan ya lumayan di industri ya Bu, karena di industri bisa ada 2 shift, pembagian shift, yang satu shift pagi, yang satu shift malam. Kalau di pertanian kan kalau malam kan jarang bisa untuk lembur ya Bu. Iya, karena mereka kebanyakan kerjanya kan di luar. Iya, jadi kalau udah matahari tenggelam itu udah selesai gitu ya. Iya, kecuali pertaniannya itu punya kayak home industri gitu Bu. Nanti bisa lembur, ada lemburnya sih. Oh, jadi kayak sekaligus pengolahan Iya, gitu maksudnya. iya, iya. Oke. Tapi kalau di pertanian kan musim-musiman gitu kan. Kalau panen dia lemburnya banyak. Oh, Tapi gitu. kalau nggak panen ya biasa saja Bu, PMR. Oke. Okta di Jepang sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti kan sudah benar-benar paham ya. Kalau kita di industri itu bagaimana, Iya, kalau iya. kita di pertanian itu bagaimana, Iya, gitu kan. Iya. Nah, yang saya tanyakan, kalau di pertanian itu seperti yang dikatakan Okta, dengan berdasarkan musim itu, di sana yang paling banyak tuh pertanian apa? Kalau di sana banyaknya itu ya pertanian untuk itu Bu, bahan-bahan makanan seperti sayuran. Itu kan nanti di stok ke supermarket gitu. Iya. Oh, oke, Iya. oke. Heeh. Terus kalau Okta di industri kemarin itu di industri apa ya? Itu industri spare part Bu. Iya, spare part untuk kapal. Oke. Iya, Terus jadi yang diolah itu ya dari besi yang itu yang masih mentah gitu, nanti diproses di mesin-mesin gitu. Jadi saya di sana kerjaannya operator mesin. Oh gitu. Iya. Lah, untuk operator mesin itu mulai dari awal sampai akhir atau hanya sekedar perjalanan proses saja? Dari awal sampai akhir, dari ya pengolahan dari mentah itu masuk ke ya di sana itu ada 4 mesin, nanti mesin 1, mesin 2, 3 dan 4 itu punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi nanti bertahap, seumpama ya targetnya ini shift pagi 60, jadi nanti ya menghabiskan 60 itu muter terus gitu. Ya di lain sisi operator juga nanti ngukur ini masuk apa enggak. Kalau enggak masuk ya nanti di sini ini ada apa? Kalau ini nggak bisa nanti larinya kemana gitu. Ya gitu. juga ngecek juga Bu. Iya. Oke. Kalau kondisi seperti itu ya dari proses awal sampai dengan akhir gitu. Terus ada target kan berarti Iya, sama aja dengan iya, target. iya. Kalau tidak menyelesaikan 60 itu apakah ada pengurangan di gaji? Enggak juga. Enggak, paling nanti mandornya ke situ. Kenapa enggak selesai? Ini kan udah dihitung per jamnya segini, per jamnya segini gitu. Kenapa kok enggak selesai? Tuh, udah paling cuma diem. Oh gitu. Iya. Tapi enggak ada
namanya konsekuensi, misalkan Enggak. potongan gaji lah Enggak. atau apa gitu, Enggak. enggak. Tapi ada konsekuensi enggak? Ternyata ini dianggap tidak mampu di sini terus dipindah ke bagian yang lain gitu, ada enggak konsekuensi seperti itu? Enggak. Tetap Karena di situ. tetap di situ karena udah dipercaya satu pabrik itu dipegang sama orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu pertama masuk ke situ dia harus mampu menjalankan semua mesin yang ada di satu pabrik itu. Padahal belum ada trial and error-nya ya. Iya. Jadi pada saat di LPK atau apa itu yang dipelajari hanya bahasa. Cuma bahasa. Iya. Oke. Sampai situ nggak tahu kerjanya gimana. Terus gimana Nus? Nggak ada apa ya? Kan yang kita hadapi kan beda. Iya. Kan? Iya. Nah, gimana caranya seperti itu bisa jalan? Padahal kan perintahnya pengetahuan saya pakai bahasa Jepang, pengoperasiannya tidak seperti yang kita bayangkan, dan apalagi belum dapat pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu antisipasinya gimana? Biasanya orang Jepang itu mereka kalau ngomong itu bahasanya sangat rendah, di level yang rendah, sampai orang Indonesia itu tahu ini artinya apa. Kalau nggak tahu kan biasanya disuruh ditanyain, ngerti nggak yang aku maksud gitu. Iya, nanti bisa lancar kalau gitu, Bun. Oh gitu ya? Iya. Pakai bahasa yang levelnya paling rendah. Biasanya kalau tahun awal-awal gitu. Iya. Terus untuk yang di LPK sendiri pembelajaran bahasanya pada tingkat yang gimana? Kalau di LPK itu jauh berbeda dari sana. Karena kalau di Jepang itu makainya itu langsung ke kamus. Jadi bentuk kamus. Kalau di LPK itu biasanya bahasanya masih yang belakangnya mas gitu. Ya bentuk sopan, paling sopan. Tapi kalau sampai sana itu udah bisa masuk ke bentuk kamus. Jadi kadang harus mikir ini itu apa ya artinya gitu. Kalau tahun-tahun pertama gitu karena nggak pernah dengar. Iya. Oke. Jadi pada prinsipnya apa yang diterima di LPK dengan pada saat kamu di lapangan itu ternyata beda jauh. Iya, beda. Perubahan bentuk katanya itu beda jauh. Iya. Oke. Sehingga pada tahun awal-awal harus kayak mikirnya terlalu. Iya. Maksudnya gimana? Iya. Banyak problem nanti kalau nggak bisa bahasa pasti kan yang diambil kesan pertama kalau di Jepang itu nanti pasti diomongin itu nggak bisa bahasa gitu. Oh gitu. Iya. Kalau banyak salah pasti gitu. Oke. Nah, terus gini prosesnya dari LPK ke apa tadi yang selanjutnya dari LPK dulu terus ke lembaga sending iya. gitu kan. Setahu saya pada saat proses itu saat owner dari Jepang itu datang menawarkan job kemudian kamu dianggap masuk. Iya. Dimasuk. Itu sendiri kan kamu nggak bisa langsung berangkat. Masih ada proses selanjutnya dari LPK itu. Lah proses yang harus ditempuh apa? Itu dari LPK nanti itu jobnya datang dari lembaga sending. Wawancara dulu sama orang Jepang baru pelatihan yang 3 bulan tadi. Iya. Oke. Pelatihannya itu disesuaikan dengan kamu jobnya di mana? Enggak. Jadi pelatihan di situ itu pemantapan bahasa lagi, Bu. Jadi kalau di LPK itu kan bab 1 sampai 25. Jadi mereka tinggal meneruskan dari bab 26 ke 50 kalau enggak salah. Itu selama 3 bulan? Iya, harus dikuasai? Iya, harus dikuasai. Kalau enggak dikuasai? Ada tambahan waktu lagi atau dia dikembalikan lagi? Tidak, udah sesuai jadwal pemberangkatan dari Jepang. Itu tiket udah turun semua, pembiayaan dari Jepang mulai dari pesawat semuanya udah turun. Jadi untuk 3 bulan itu langsung berangkat pasti. Oh gitu. Oke. Ya. Begitu berangkat ke Jepang, apakah nanti prosesnya kamu langsung ke industri itu atau masih ada seperti karantina atau pembelajaran lagi? Ya, masih ada pembelajaran lagi 1 bulan di sana. Oke. Ya. Itu masih bahasa juga? Masih bahasa juga. Jadi tidak mengenal kamu nanti jobmu di sini, ada Enggak. pelatihan ini, enggak, hanya bahasa? Bahasa, budaya, sama itu kalau di Jepang kan dibagi menjadi 3 pembuangan sampah gitu, Bu. Jadi diajarin nanti buang sampah ini di kantong mana ini, termasuk plastik atau sampah basah atau botol apa gitu. Ya. Jadi 1 bulan itu adalah dipelajari lagi bagaimana pemantapan bahasa, kemudian budaya Jepang bagaimana, terus kinerja yang harus dilakukan apa gitu ya. Jadi tidak menyentuh bahwa kamu bekerja di sini nanti yang harus kamu lakukan ini, gitu enggak ya? Enggak. Kan di situ kita berkumpul sama-sama semua job.
Jadi nggak satu pekerjaan saja, juga dari beberapa negara juga. Jadi bukan Indonesia saja, melainkan juga Cina, Vietnam, gitu ada di situ. Itu dimasukkan dalam satu mes gitu. Iya, satu mes. Satu mes selama 1 bulan untuk membiasakan diri bagaimana hidup di Jepang gitu setidaknya. Jadi mengenal budaya, kemudian etikanya bagaimana, aturannya seperti itu gitu Setelah lepas 1 bulan kenal itu baru dimasukkan dalam job-job itu. Iya, baru dilepas nanti setiap perusahaan pasti menjemput anak-anaknya sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Oke. Jadi yang sudah memilih tadi, yang seleksi dari Indonesia berdasarkan itu masuk 1 bulan, mereka dianggap sudah siap untuk terjun, baru perusahaan itu menjemput. Oh oke. Yang dipilih dari Indonesia tadi. Oke. Setelah dijemput, terus nanti langsung masuk job itu. Jobmu ini. Tanpa ada pelatihan apa yang kamu. Sama sekali. Nah, pada saat seperti itu. Awal kan masih kaget. Nah, kamu gimana? Benar-benar kaget. Apa yang kamu lakukan? Iya, setiap mau berangkat itu pasti nanti kerjanya apa ya, nanti ditaruh di mana ya, karena satu pabrik itu harus dikuasai jadi hari ini di sini, hari ini di sini, jadi yang sini belum bisa nanti dipindah ke sini, harus dipindah ke sini, jadi udah rasanya kaget banget. Oh gitu, dan semua penyampaiannya dengan bahasa Jepang? Iya, bahasa Jepang, tidak ada penerjemah sama sekali. Oke, tapi kan tidak ada, misalkan kamu belum ngerti gitu, terus kayak kamu kok nggak paham dengan apa yang saya maksudkan, seperti itu ada nggak? Ada. Ya tiap-tiap orang kan punya kemampuan sendiri-sendiri, pasti ada yang kayak gitu. Oke. Terus kamu merasa bahwa kamu sudah nyaman, kamu sudah ngerti, oh ini tuh loh yang dimaksud, itu masuk ke bulan atau tahun? Tahun sih, tahun kedua. Oh, tahun itu kedua. Benar-benar udah, oh iya kerjanya gini. Di sana di lain ini, yang di sini ngerjainnya gini, udah paham. Jadi nyamannya itu pas ke tahun kedua. Jadi yang tahun kedua itu sudah lepas ya. Jadi sudah tidak ada perintah dalam bentuk kamu harus begini, ini harus begini gitu enggak. Dan sudah dilepas. Iya, dilepas. Ya pasti ada perintah, tapi cuma ini target segini gitu. Udah enggak dijelasin ini cara kerjanya begini gitu. Jadi tahun pertama itu sama sekali tidak mendapatkan lembur. Karena orang Jepang belum percaya. Apalagi di pabrik situ cuma saya sama teman saya. Itu baru orang Indonesia pertama kali yang masuk ke situ. Ya, sebelumnya itu sama sekali semuanya orang Jepang. Berarti Anda membuka pintu ya kan bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa kami juga mampu di bidang itu. Gitu kan? Jadi kamu di situ berusaha menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa, gitu kan? Sama-sama orang Indonesia yang masuk di situ 2 orang. Itu pabrik punya 2 cabang. Jadi yang satu manual, yang satu otomatis. Jadi yang otomatis itu cuma ngecek ini barangnya oke apa enggak, langsung packing gitu. Nah, yang saya sama teman saya satu itu di situ cuma berdua jalanin yang manual, yang proses dari awal sampai akhir itu. Terus proses awal sampai akhir yang manual itu gimana? Angkat-angkat. Angkat-angkat. Kalau pas barangnya berat ya berat banget. Kalau yang sampai kecil ya kecil banget, Bu. Jadi itu ada levelnya, dari yang kecil sampai yang besar gitu. Itu hanya diselesaikan 2 orang? Biasanya kalau shift pagi itu sama orang Jepang, tapi tugasnya punya sendiri-sendiri. Satu line itu 1 orang. Oh gitu. Jadi 4 mesin itu. Jadi 1 line itu proses awal sampai akhir, 4 mesin itu dijalankan 1 orang? Sendiri. Nanti yang beda line itu ngerjainnya beda lagi, beda barang lagi. Oh gitu. Terus jam kerjanya gimana? Jam kerjanya kalau dihitung sih 9 jam, tapi yang sejam tidak dihitung karena istirahat. Oh gitu, ada istirahat 1 jam. Istirahatnya itu di tengah atau di belakang atau gimana? Kan
proses perekrutan sampai dengan perjanjian dan lain sebagainya kan pasti ada dalam Iya, kontrak ya. iya, Berapa jam, iya, kemudian istirahat, iya, lemburnya bagaimana, kan otomatis itu semuanya kan iya, diatur. Dan iya, ya saya yakin kan beda antara iya, sini sama Jepang, karena setahu saya kalau orang Jepang itu kan disiplin iya, disiplin terhadap waktu. waktu. 5 menit aja dianggap mereka sebagai sesuatu yang Iya, pemborosan gitu iya, kan. iya. Gimana bisa diceritakan? Kalau Hmm. itu kan awalnya dari start jam 8. Hmm. Jam 8 masuk itu sebelum 10 menit dari jam 8 itu senam. Udah senam. Oke. Ya senam 10 menit, nanti pembagian kerja di mana gitu, terus berjalan 2 jam, istirahat 10 menit, terus berjalan 2 jam lagi, istirahat 1 jam, berjalan lagi 2 jam, istirahat 10 menit, udah. Jadi ada breaknya 10 menit itu di setiap 2 jam. Iya. Jadi tidak terkumpul jadi satu gitu ya. Tidak, Setahu tidak. saya di Indonesia itu kan jam kerja misalkan jam 8 Iya. sampai dengan jam 12 Iya. selesai, terus nanti jam makan siang. makan siang, Iya. sholat dan lain sebagainya, kemudian jam 1 lanjut lagi sampai jam 4. Iya. Itu kan kalau di Indonesia seperti itu. Iya. Kalau di sana enggak ternyata. Enggak. 2 jam pasti ada istirahat. Ada yang pabriknya itu 10 menit, ada yang ketentuannya 15 menit. Ya, kalau pabriknya itu baik, 10 menit itu tidak dipotong gaji. Oh gitu. Ada yang 10 menit itu dipotong gaji. Jadi enggak dihitung. Dijadwalkan Iya, istirahat. iya. Oke. Di sana itu tergantung bosnya sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang enggak gitu. Terus untuk yang proses 1 jam istirahat yang di tengah tadi dipakai untuk makan sama Sholat. untuk ibadah Iya, gitu ibadah. kan. Bisa melakukan ibadah. Bisa. Maaf kalau kamu kan muslim gitu Iya. kan, otomatis kan ada sholat, Iya. kemudian untuk makan Iya. dan lain sebagainya. Ditempatkan fasilitas itu. Iya, pertama kali datang di sana, di sini tempat sholat ya, dikasih tempat sholat. Oh gitu. Ya orang Jepang ada yang baik, kalau baik banget, kalau ada yang nggak baik ya ada pasti ya. Oke. Di situ alhamdulillah baik, dikasih fasilitas untuk sholat. Iya. Terus untuk maamnya? Maamnya buat sendiri dari rumah. Sebenarnya ada beli kayak nasi box gitu, tapi kan kalau di Jepang kebanyakan kan itu bahannya pasti ada babinya. Jadi takut. Halal. Iya. Oke. Jadi bawa bekal gitu ya. Iya. Bawa bekal dari rumah. Iya. Rata-rata seperti itu kalau orang Indonesia yang bekerja di sana bawa bekal sendiri. Iya, pasti bawa bekal sendiri. Karena perbedaan juga rasanya itu beda sama lidah Indonesia itu beda gitu. rasanya. Iya. Padahal kalau saya lihat ya, Ayu ya, kalau di TV itu kan makanan Jepang tuh kan kayak sesuatu yang menarik gitu kan. Malah banyak orang Indonesia yang pengen ke Jepang nyobain makanannya. Terutama kulinernya gitu Iya, loh. iya, Kalau iya. dilihat kan kayak penampilan, rasa, Iya, bentuk iya. itu kan menarik gitu loh ya. Ya susahnya kalau di Jepang gitu, di makanan kebanyakan snack aja itu ada kandungan babinya. Jadi kalau belanja mau beli snack itu pasti komposisinya kita baca dulu. Oke. Iya, karena Tapi nanti dicantumkan? dicantumkan, Oke, iya, dalam bentuk kanji babi gitu. Kalau iya, kadang serapan gitu dari bahasa Inggris kan itu namanya nanti poku gitu. Itu Dalam bentuk kanji tapi. iya, enggak, katakana. Jadi di Jepang itu ada 3 huruf, satu hiragana, satu katakana, satu kanji. Kanji itu yang paling Yang rumit paling itu ya? rumit itu susah. Oke. Tapi paling paham adalah kanji babi. Karena sering karena untuk melihat bahwa ini komposisinya apa Iya, gitu ya. iya. Oke. Iya. Tapi di sana apa nggak ada kayak restoran yang khusus atau tempat belanja yang khusus misalkan halal gitu kan? Otomatis kan karena seperti yang dikatakan Okta tadi, di sana kan nggak cuma orang Indonesia aja gitu kan banyak. Itu pasti kan ada beberapa toko lah setidaknya menyediakan khusus yang halal gitu loh. Setahu saya kalau saya lihat kayak penampilan ini di sini ada loh toko yang khusus untuk yang halal gitu kan, misalkan orang Malaysia atau orang Arab kah atau apa gitu, gimana? Iya, kalau toko ada sebenarnya untuk khusus makanan halal gitu. Tapi berhubung di tempat saya itu desa, jadi jarak tempuh antara rumah sama toko itu jauh ya.
perlu waktu juga di sana juga naik sepeda, jadi ya pikir-pikir kalau mau ke toko yang halal gitu. Iya. Sepeda itu fasilitas dari pabrik? Tidak, itu beli. Gitu. Beli sendiri. Iya. Jadi kalau kamu mau pergi ke pabrik sampai dengan ke rumah itu kos ya, bukan fasilitas dari pabrik. Kalau di sana namanya apartemen gitu. Iya. Itu sewa sendiri? Sewa sendiri, bayar sendiri. Oh gitu. Iya, nanti pasti di slip gaji itu udah ada potongannya, ini untuk ini untuk ini, jadi bersihnya segini gitu. Oh langsung? Iya langsung. Oh langsung dipotongkan bahwa kamu apartemen sekian gitu. Iya. Nah terus sepeda yang kamu beli di sana saat kamu pulang kamu titipkan atau kamu tinggal? Enggak, kalau di sana itu semua kan udah ada sendiri-sendiri, punya sepeda sendiri-sendiri. Kalau barang nggak kepakai di sana nanti dibuang. Ya, gitu. Dan buangnya itu bayar. Udah itu yang bayarin perusahaan nanti. Jadi barang nggak dipakai gitu dibuang. Oh gitu ya. Oke. Terus beli sepeda itu wajib atau enggak? Wajib. Karena dipakai untuk transportasi. Iya. Untuk kemana-mana, untuk belanja, untuk pergi ke pabrik. Iya. Dan setiap orang satu. Iya, setiap orang satu. Tidak ada yang mengendarai motor. Kalau motor jarang, itu orang Jepang pun jarang. Semuanya kebanyakan pakai sepeda sama mobil. Iya. Kalau di pusat kota jalan, iya sama mobil. Kalau di desa gitu pasti kebanyakan mobil. Oh gitu. Iya, sepeda motor bisa jalan kalau musim panas. Biasanya dipakai pas musim panas, pas cuacanya enak. Oh iya, karena di sana musimnya kan, iya. Oke. Iya. Yang paling menyenangkan bagi kamu itu saat Jepang musim apa? Musim gugur sama musim semi. Itu rasanya masih kayak Indonesia. Oke. Ya, kalau panas itu 24 jam itu panas. Di sana kalau nggak punya AC ya nanti dehidrasi. Iya. Gitu. Oke. Ya. Nah dengan posisi seperti itu kan otomatis berpengaruh terhadap jam kerja, karena kan jamnya itu kan beda antara musim panas, musim gugur sama musim salju. Kalau salju sama gugur jadi satu? Beda. Oke, itu berpengaruh terhadap jam kerja apa enggak? Enggak. Jadi sama? Iya sama, tetap sama karena kan di pabrik kan, jadi jam kerjanya masih sama. Nah kalau tahu saya kalau salju gambaranmu gimana? Dingin pasti sampai minus derajat. Iya minus pasti. Di daerahku kan di daerah atas ya, jadi kalau salju itu pasti lebat kalau turun salju. Iya. Kalau nanti shift malam biasanya kalau orang Jepangnya baik pasti diantar. Jadi nggak bisa bawa sepeda, nggak bisa. Jadi jalan kaki. Dingin jalan. Iya jalan kaki. Berangkat dan pulang jalan kaki. Iya. Itu kalau orang Jepangnya baik pasti diantar, tapi kalau enggak ya dilepas jalan kaki jam 2 malam itu shift malam. Ya pulang jalan. Terus yang didapati Okta pada saat jalan nggak diantar itu kayak apa perasaannya? Ya pasti perasaannya ya campur-campur lah, sedih Bu. Yang jelas hanya sedih aja. Iya sedih karena ya malam-malam jalan-jalan cuma berdua, tapi alhamdulillah Jepang itu aman untuk gitu ya. Ya cewek malam jalan berdua itu aman, nggak pernah ada apa-apa. Apa karena di situ daerah industri atau gimana? Apa perlakuan khusus misal? Enggak juga. Orang Jepang kebanyakan nggak seheboh kayak orang Indonesia ya. Jadi kalau lihat orang itu kan kayak wah, terus akhirnya ikut ada budaya untuk apa ya, colek, goda, terus apa gitu. Kalau di sana enggak? Cuek aja? Iya cuek. Budaya yang paling menonjol dan membuat kamu nyaman di sana apa? Orangnya itu cuek. Ya mereka kan tetanggaan sama orang Jepang. Mereka kalau nggak pernah ngurusin orang Indonesia, jadi kalau mereka pulang kerja ya langsung masuk rumah. Udah paling kalau orang Indonesianya yang rese baru laporan ke kantor. Gitu. Ya mereka kan nggak suka suara yang agak keras gitu, bau masakan yang menyengat, jadi terasi gitu dilarang. Iya dilarang. Padahal orang Indonesia sangat suka. Itu pasti nanti
komplain ke perusahaan, langsung teleponnya ke perusahaan. Oh gitu. Ya nanti yang pasti yang marahin pasti orang perusahaan juga. Oh, Iya. oke. Jadi di sana nyaman, kondisi yang seperti itu, dan kebetulan kamu dapat bos yang baik-baik gitu ya. Iya. Oke, sehingga kamu merasa bahwa cukup dengan pengalaman seperti ini, kamu pulang pengen kembali ke sana. Iya. Oke. Pada saat kamu kembali ke sana, prosesnya sama nggak pada saat kamu proses seperti awal? Kalau proses awal kan harus melalui belajar bahasa. Kalau ini kan udah ada sertifikat 3 tahun pengalaman kerja di sana, jadinya tinggal nunggu job yang turun dari sana, kemudian wawancara, udah nanti nggak ada pemantapan lagi, langsung berangkat. Juga lewat LPK, kemudian perusahaan sending itu atau enggak? Langsung sending bisa, langsung LPK juga LPK dulu baru sending bisa. Jadi tinggal milih gitu. Karena punya sertifikat itu. Iya. Yang menerbitkan dari perusahaan atau dari lembaga pemerintahan Jepang? Dari perusahaan. Oh, dari perusahaan. Iya. Oke. Pada saat di sana untuk dapat sertifikat itu apakah cukup kita bekerja dengan baik atau ada proses, misalkan kita harus dituntut kayak kursus gitu ya. Bahasa itu kan seperti yang kamu katakan ada tingkatan. Ada tingkat bahasa basic, menengah mungkin ya, seperti itu. Apa hanya sekedar sertifikat, oh ini sudah bisa bahasa ini, lancar bekerja ini, atau ada proses selanjutnya gitu pada saat di Jepang? Kalau sertifikat yang bahasa itu harus mengikuti seleksi yang tes bahasa itu kan ada tingkatannya, ada N4, N3, N2, N1 gitu. Jadi per tahun itu ada 2 kali tes. Oke. Iya. Itu sertifikat bahasa. Kalau sertifikat dari pengalaman kerja yang nerbitin perusahaan. Tapi wajib harus punya sertifikat bahasa itu kalau mau kembali ke sana. Iya, minimal N4. Itu yang basic, yang dasar. Iya. Oke. Terus kamu sudah dapat sertifikat berapa? N4 itu udah dicapai di Jepang ya, alhamdulillah. Oh gitu ya. Prosesnya untuk mencapai itu biasanya berapa bulan? Atau berapa tahun mungkin? Tinggal belajarnya aja sih. Kalau rajin belajar pasti ya bisa. N4 itu kanjinya nggak serumit N3, N2, N1. Iya. Oke. Kalau tingkatan N4 itu menurut Oka sudah cukup lah ya. Kita dipakai untuk semua industri. Maksudnya untuk industri, misalkan kita nggak dapat industri, pengen bekerja di ladang ya, di pertanian, itu sudah cukup. Iya. Direkomendasi untuk bisa kembali ke sana. Iya. Oke, saya pengen dengar Okta berbicara dengan bahasa Jepang. Iya. Oke, yang biasanya dipakai lah di sana mungkin sapaan atau pada saat di industri itu biasanya perintahnya itu dalam bentuk yang bagaimana? Atau mau menyapa dengan bahasa. Oke. Kalau di sana kalau ketemu orang pasti nyapa. Kalau pagi ya ohayo gozaimasu, pasti sama bos, sama sesama karyawan pasti menyapa. Setiap ketemu saat pagi. Iya, pagi, siang ya, kalau udah ketemu pagi ya udah enggak nyapa lagi ya. Kalau belum ketemu ya tetap ohayo gozaimasu. Oh gitu. Ya. Terus kalau habis kerja gitu pasti pamitan ke setiap plan gitu. Kalau orang Indonesia biasanya gitu. Pasti bilang otsukare sama deshita. Oh gitu. Ya, terima kasih atas lelahnya hari ini gitu. Pasti ke gitu. Semuanya. Iya, ke semuanya. Mau ketemu di jalan, mau ketemu di cuci tangan, kalau udah kerjanya selesai pasti bilangnya gitu. Otsukare sama deshita. Itu sudah ada aturan, misalnya kalau di sini kan kayak harus dipaksa, kamu harus senyum, sapa, salam. Kalau di sini kan harus dipaksa. Kalau di Jepang apakah juga ada aturan pada saat nanti kamu masuk di situ, maka pada saat memulai sama selesai harus seperti itu? Ya, itu udah kayak penerapan dari awal gitu, Bu. Kayak didikan gitu ya. Jadi kebiasaan tiap hari gitu, jadi ya harus dilaksanakan kayak gitu. Baik orang Indonesia maupun ya. Orang Jepangnya pun juga sama. Sama. Saat bertemu dengan kita, selesai juga dia akan melakukan hal yang sama. Iya, sama. Oke, jadi seperti jadi budaya gitu ya. Iya, jadi budaya. Ramah. Terus ada yang saya tanyakan, dari proses awal sampai akhir itu kira-kira membutuhkan biaya berapa sampai bisa berangkat? Sekitar 30 juta kalau dulu, kalau saya ya. Sekarang gimananya nggak tahu. Kalau dulu 30 juta itu 6 juta itu ke yang LPK, yang 26 juta itu ke lembaga sending. Oke, itu sudah nanti dapat tiket, dapat paspor, dapat
Visanya visa kerja kan otomatis ya. Visa magang kalau di Jepang. Berbeda dengan Korea. Kalau Korea itu visanya visa kerja. Visa magang? Iya. Kok bisa prosesnya lama bertahun-tahun? Gimana caranya? Iya, nggak tahu, pokoknya itu kalau orang Indonesia pergi ke Jepang itu yang dulu itu sebelum ada Tokute Gino itu visanya Tokute Gino itu ya yang ada syaratnya, ada N4 dan sertifikat keahlian gitu. Ya itu gajinya agak berbeda dengan yang tadi yang nol putol tadi. Iya, gajinya beda. Orang Indonesia sama orang Jepang gajinya beda. Jadi orang Jepang itu full, orang Indonesia setengahnya orang Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu 30, Indonesia cuma 15 karena visanya magang. Iya, beda dengan Korea. Kalau Korea full sama kayak orang Korea. Oh gitu, karena visanya kerja ya, bukan visa magang. Terus kamu sendiri selama di sana 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun yang kemarin. Oh 3 tahun. Iya. Nah terus magang itu otomatis kamu ada perubahan untuk pengecekan visa, paspor dan lain sebagainya kan? Iya. Magang itu tadi kan berarti ada beberapa yang harus diselesaikan, perpanjangan lah setidaknya. Iya. Prosesnya gimana? Setiap tahun itu kalau magang itu pasti ganti KTP sama ganti visa, paspor gitu pasti nanti ada. Dari perusahaan minta paspor, nanti pergantian visa sama KTP gitu tiap tahun. KTP-nya kamu dibuat KTP Jepang? Iya, KTP Jepang 3 tahun. Berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya? Beda-beda foto, harus beda-beda foto. Tiap tahun ganti. Kamu sekarang fotonya Okta, tahun kedua fotonya Okti gitu? Enggak ya sama tapi ya, tapi berbeda, wajahnya berbeda-beda gitu Bu. Maksudnya enggak diperbarui. Oh gitu. Iya. Hanya foto, bukan identitas kan? Bukan. Foto. Tapi dengan identitas pekerjaan sama. Hanya orangnya, fotonya berbeda. Iya. Tapi semuanya sudah difasilitasi oleh perusahaan. Iya. Berarti kan sifatnya resmi ya, bukan ilegal ya. Iya. Oke, walaupun kata-katanya magang. Iya, magang. Ternyata itu juga berpengaruh terhadap gaji. Kamu hanya dapat separuh daripada orang Jepang. Padahal bobot kerjanya sama. Malah berat orang Indonesia. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi visa magangnya itu bisa berubah jadi visa kerja. Kalau itu kalau udah 3 tahun di sana, pasti nanti visa kerjanya itu ada tahap-tahapan gitu. Kalau langsung visa kerja itu susah kayaknya. Ini lagi proses buat visa kerja atau? Itu masih visa Tokute Gino. Ya agak beda sih gajinya sama yang kemarin. Karena kamu sudah punya N4 tadi sama pengalaman itu. Iya. Tapi belum juga bisa masuk kepada status yang sama untuk yang visa kerja itu. Belum. Oh, berarti ada tingkatan ya. Jadi nol putol, terus yang sudah ada bekal tadi kompetensi dan bahasa, dan yang ketiga adalah visa kerja. Tapi bisa diraih untuk menjadi visa kerja itu kira-kira. Ya kayaknya bisa. Tapi tanpa putus, harus di sana terus. Iya, bisa pulang ke Indonesia nanti berapa bulan jarak itu langsung kembali lagi. Oh gitu, langsung kembali lagi ke sana. Iya. Dengan industri yang sama atau bisa beda? Bisa beda. Tinggal pilihan kita. Iya. Oke. Kalau udah punya sertifikat dari sana itu mau pilih kerjaan apa itu enak. Oh, bisa pilih? Iya, bisa pilih. Nanti yang turun ini seumpama kan saya mau ke pengolahan makanan. Nanti yang turun ini pengalengan buah ke sayur, ke makanan apa gimana gitu bisa milih. Kalau dulu kan pas pemberangkatan itu seadanya pekerjaan dari sana turun pasti ya mau nggak mau itu karena dulu itu susah banget carinya. Untuk cewek di LPK saya itu susah banget dulu. Jadi seadanya job dari sana turun itu tawaran apa diambil. Dulu pernah di pertanian jamur sempat jadi peserta di wawancara gitu. Tapi nggak lolos. Jadi harus ngulang lagi ke perusahaan yang lain gitu. Jadi ya ada gagalnya. Jadi kan pemilihannya itu dari 12 orang kadang cuma diambil 2, diambil 3 gitu.
proses wawancaranya gitu. Terus yang enggak lolos nanti nunggu job berikutnya Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Paling lama di LPK mereka bisa berangkat semua berapa tahun? Kalau saya dulu 1,5 tahun. Setahun Itu karena nunggu umur. Kan gitu. dulu dari lulus SMK langsung ambil ke itu LPK. Iya. Kan umurnya masih 18 kalau iya, dulu itu masih 18 kalau nggak salah. Bisa berangkat umur 19. Oh, 19 sudah bisa. Iya, udah. Oke. Nunggu setahun. Dalam jangka waktu 1,5 tahun itu cukup 6 juta aja atau setiap tahunnya 6 juta? Enggak, kalau di LPK saya itu enaknya mau berapa lama kamu di situ dari awal itu sama sekali tidak bayar. Jadi mes itu gratis, tinggal maemnya aja yang nyari sendiri. Iya. Oke, setelah selesai baru bayar. Iya. 6 juta. Iya. Oke, berapapun lama di situ 6 juta itu. Iya. Tapi setiap LPK punya kebijakan berbeda-beda. Ada yang awalnya itu ada tes apa bayar 100.000 apa gimana gitu. Pas di LPK saya itu nggak ada administrasi apapun. Oke, setelah selesai kamu mau berangkat, ketemu dengan perusahaan yang tepat, baru ada perhitungan beban berapa yang harus kamu bayarkan. Benar. Gitu. Tapi selama angkatanmu itu bisa berangkat semua? Bisa. Semuanya ke Jepang atau di situ berbagai macam penawaran dari negara manapun? Di Jepang. Ke Jepang semua. Memang dia khusus ke Jepang. Iya. Jepang. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pengalaman yang nggak seberapa disukai di Jepang gitu, plus minusnya Jepang kan lumayan banyak. Iya. Yang paling berkesan sampai sekarang? Kalau yang berkesan sampai sekarang ya kalau di sana kerja pasti nanti kan setiap musimnya ada liburan gitu ya. Nanti pasti bisa ke Tokyo, bisa ke Osaka, jalan-jalan gitu. Tapi satu perjalanan sama pulang itu 1 gajian habis. Hanya untuk perjalanan aja atau sudah bisa membeli ini, membeli itu. Udah membeli ini, membeli itu gitu maksudnya. 1 gaji habis 1 bulan maksudnya. Tapi itu adalah gimana Bu? Refreshing. Pengalaman yang luar biasa. Iya, udah berbulan-bulan kerja nggak bisa keluar. Kalau di perusahaan saya itu mau izin keluar itu susah. Harus ada itu lembaran surat izin. Itu atas tanda tangan dari yang punya pabrik. Jadi sampai yang punya pabrik tahu ini mau kemana. Jadi ditulis hari pertama itu dari stasiun mana naik apa, tujuannya kemana, terus nginep di mana, sampai pulang dibawain HP sama sana. Kalau seumpama ada apa-apa ditelepon kamu di mana gitu. Iya, karena kan perusahaan nggak mau rugi ya nanti kalau ada apa-apa pasti yang kena perusahaan. Iya, kalau ada kecelakaan kan itu masih kecelakaan kerja ibaratnya. Nanti yang tanggung jawab perusahaan. Gitu. Jadi sampai segitu ya pengawalannya ya. Pengawalan ketat karena cewek juga. Kebanyakan 25 orang itu semua perempuan. Bukannya malah senang kalau diperlakukan seperti itu. Jadi resikonya kan ada yang nanggung gitu loh maksudnya. Tapi dikekang banget. Apalagi pas corona ada ini. Sama sekali nggak boleh kemana-mana. Itu nggak boleh pergi ke Tokyo, ke pusat kota itu nggak boleh. Jadinya ya di rumah paling belanja nyepeda 25 menit sampai ke mall itu luar biasa. Udah mau boleh ke mall itu aja luar biasa. 25 menit? Iya, dengan nyepeda. Jarak berapa kalau naik sepeda 25 menit? Ya, saya membayangkan sangat jauh. Ya. Kalau di Indonesia mau nggak kamu naik sepeda 25 menit hanya untuk belanja sayuran? Enggak sih. Ada sepeda motor. Ya, oke. Iya, di sana itu terpaksa ya jadinya. Ya bawa apa? Beras 10 kilo gitu ya dibonceng di belakang gitu. Kecuali kalau musim salju gitu pasti orang Jepang ada yang nawarin mau belanja ini gitu. Pasti diantar. Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Ya. Semoga ini menjadi pembelajaran. Semoga juga Okta sukses. Amin. Ya, dapat pengalaman yang lebih banyak untuk keberangkatan yang kedua. Setidaknya ini anak-anak punya gambaran lah
Karena banyak yang request, Bu kalau keluar negeri gimana kerjanya, terutama ke Jepang itu prosesnya bagaimana dan lain sebagainya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi inilah anak-anak yang mau ke sana, terutama anak SMK 1. Jadi bekalnya itu ada di situ. Ya kan? Iya, yang penting itu niatnya kalau ke sana. Oke. Ya, karena mental itu harus kuat. Karena mau pulang pun juga udah tanda tangan 3 tahun. Sebelum berangkat pun udah ada tanda tangan di atas di atas materai. Kalau nanti dipulangin setahun apa 2 tahun belum 3 tahun gitu pasti ada dendanya melebihi biaya gitu. Berangkat ke sana. Iya. Oke. Jadi selama 3 tahun enggak boleh pulang sama sekali. Boleh itu kalau cuti itu boleh. Tapi kalau corona gini kayaknya nggak bisa. Cutinya diberlakukan 1 tahun berapa hari? Seminggu, 2 minggu. Seminggu 2 minggu? Iya. Tapi tanpa digaji kan itu? Ada yang digaji, ada yang enggak. Oh gitu? Iya, tergantung perusahaan masing-masing. Ya, pokoknya udah tanda tangan 3 tahun itu harus punya niat, kesungguhan. Ya kasihan orang tua juga sih udah biayain banyak. Masa 1 tahun pulang terus harus bayar denda sekian juta gitu kan juga kasihan orang tua juga. Iya. Kalau itu kamu katakan ada cuti, kemudian kamu nggak ambil, itu semua fasilitas di situ gimana? Biasanya kalau ada cuti nggak diambil itu ada nanti kayak cashback. Oke, nilainya sama? Enggak. Separuh. Yang penting diambil kalau punya cuti. Oh gitu. Iya. Harus diambil ya. Setidaknya diambil. Pada saat cuti berarti nanti ada fasilitas, ada uang pesangon, ada ini. Entah nanti dipakai di mana gitu ya cutinya. Seperti contohnya mungkin ke Tokyo atau kemana gitu ya. Itu sudah bisa dimanfaatkan. Iya. Dulu saya punya cuti tapi nggak pernah saya ambil, disuruh ambil, suruh libur, padahal nggak pengen libur disuruh libur karena perusahaan nggak mau bayar cashbacknya ke kita gitu Bu. Oh gitu. Ya jadi dipaksa untuk libur, ya padahal nggak mau libur, ya nggak pernah libur emang nggak pernah libur. Tapi kan diberikan kompensasi kan untuk perjalanan ini, termasuk tadi pengawalan dan lain sebagainya itu ya bagian dari perusahaan itu ya. Oke, dia lebih baik mengeluarkan daripada memberikan cashback gitu kan. Iya. Oke. Selama di Jepang yang itu kan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan? Yang nggak menyenangkan apa? Ya jauh dari orang tua itu yang nggak menyenangkan pasti. Tapi masih ada telepon untuk bisa komunikasian setiap hari ya. Udah punya niat, udah punya tekad ya gimana lagi harus itu resikonya ditanggung. Harus bisa. UMR berapa kalau Jepang? UMR untuk sekarang per jamnya kalau dulu saya 800 berapa yen gitu Bu. Kalau 800 itu berarti jatuhnya berapa? 100.000 lebih per jam. Iya. Kalau dikalkulasi akhirnya kamu per bulannya dapat berapa? Ya itu tergantung ada lembur apa enggak. Standarnya misalkan enggak lembur. Dulu enggak lembur itu ya 12 juta. Nah, 12 juta. Udah bersih tapi belum makan. Oke, makan nanti ditanggung sendiri, tapi apartemen dan lain sebagainya sudah terbayarkan. Sudah terbayarkan. 12 juta itu bersih. Oke, kalau ada lembur? Kalau ada lembur kadang sampai 16, 17 ada. 16 sampai 17 ada. Oke. Terus dari situ biasanya dipakai untuk makan setiap 1 bulan lah. Kamu enggak pakai liburan. Itu kepotong berapa? Makan aja. Sehingga enggak kamu bisa nabung, bisa save. Enggak belanja baju, enggak belanja. Oke, kamu bisa makan. Save bersih, Iya, makan itu 2 juta. 2,5 jutaan. 2,5 juta setiap bulan ya. Iya. Oke, hampir sama dengan Indonesia lah ya. Kalau anak kos itu untuk makan aja 2,5. Jadi kan bisa save sebesar 10 gitu kan setiap bulannya. Sehingga nanti bisa dihitung. Kalau 3 tahun pulang nggak belanja apapun, hanya makan dan lain sebagainya bisa ngantongi uang berapa gitu kan. Oke, jadi kan bisa diperhitungkan. Selebihannya 10, kalau 1 tahun kan berarti 120 juta ya kan. 3 tahun 120 kali 3 kan bisa diperhitungkan. Iya, itu kalau nggak belanja apa-apa. Itu yang bisa dibawa pulang. Sehingga bisa mikir anak, oh ternyata saya bisa membawa uang sekian, tapi dengan plus minus yang ada. Ya, gitu pulang bawa segitu nanti masih ada dana pensiun yang setiap bulan dibayarkan. Oh gitu? Ya. Berapa? Sekitar ya tergantung jam kerja. Oke. Sekitar 50 juta ke atas.
Per bulan ya? Per tahun ya? Enggak, itu 3 tahun itu pulang bawa dana pensiun segitu. Oh, ya lumayan kan? Lumayan. 50. Bersih langsung diterima cash, tidak ngurus apa-apa gitu. Ngurus sendiri itu, Bu. Jadi gitu? iya, ada pihak yang ngurus di Indonesia. Jadi nanti bayar ke situ. Ngurus sendiri bisa, tapi gimana ya, nanti ribet. Iya, kalau ada data yang salah pasti dari Jepang pulang lagi ke Indonesia, nanti malah bayarnya double. Iya. Gitu. Mending ke pihak yang udah pernah ngurus ya. Terus jasanya sebesar? Jasanya berapa ya? Lupa, Bu. Oh gitu. Iya, ada berapa juta gitu. Enggak sampai 10? Enggak ada. Oke. Jadi cairnya itu 80% dulu, baru 20%. Enggak bareng gitu ya? Enggak bareng. Jadi tahapan, iya, 80% dulu, terus 20% itu setelah pulang ke Indonesia apa masih di Jepang? Setelah pulang ke Indonesia. Oh, setelah pulang ke Indonesia. Iya. Oke. Istimewanya di situ ya? Iya, istimewanya di situ. Iya. Makanya Oka mau berangkat lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau boleh tahu dulu di Jepangnya di mana? Di Niigata. Oke. Jepang bagian mana tuh? Bagian atas Niigata kan. Iya. Oke. Kalau salju ya lebat gitu. Dari kota Tokyo ke sana jarak tempuh? Kalau Shinkansen 2 jam. 2 jam. Dengan perjalanan? Itu kereta cepat itu loh, Bu. Itu sudah 2 jam. Udah 2 jam. Kereta cepat iya, itu 2 jam. 2 jam. Dengan biaya? Biaya 1,5 juta itu PP. Oh, 1,5 PP. Iya. Dan itu tidak berhenti. Maksudnya kita nggak transit kemana, baru jalan dulu. Transit juga transit, tapi kalau pakai perjalanan Shinkansen itu udah terjadwal, Bu. Jadi dia tepat waktu. Kalau jam 10.30 nanti datang, pasti 10.30 nanti berangkat dari stasiun ini ke sini, nanti udah ada jadwal tuh pasti tepat waktu. Oh gitu. Nggak ada yang nggak tepat waktu. Semuanya tepat waktu. Iya, semua tepat waktu, on time. Oke, dan tertib semuanya ya. Iya. Itu yang membuat Jepang menjadi berbeda. Iya. Iya kan? Iya. Tidak ada pelanggaran lalu lintas. Iya, nggak ada. Kalau mau nyebrang itu pasti yang didahuluin itu orang yang menyebrang. Pasti mobil itu berhenti. Kalau di sini kan enggak. Di sini tabrak aja. Iya, tabrak aja. Iya. Okay. Jadi kamu terkaget-kaget begitu pulang dari Jepang ke Indonesia? Kaget banget. Di lampu merah itu banyak orang yang melanggar lalu lintas tuh kaget. Kalau di Jepang pasti udah ada, nanti polisi pasti udah ngejar kalau kayak gitu. Oh gitu ya. Makanya kamu pulang di sana disiplin, kemudian tidak ada kejahatan dan lain sebagainya. Iya, bersih. Sampah dibagi-bagi, udah yang basah ya basah, plastik. Nanti sampah itu jadwalnya udah ada dari pemerintah, itu udah ada. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Oh gitu, dari pembagian tadi plastik, basah dan sebagainya itu. Iya, kalau botol itu pasti buangnya, kalau botol. Nanti kalau tutup sama apa mereknya itu dilepas. Nanti itu masuk ke plastik, ke sampah plastik. Jadi botolnya udah bentuk nggak ada tutupnya, udah nggak ada mereknya. Oh gitu, harus bersih, lepas. Bersih. Pengguna kita yang melakukan itu. Iya. Oh gitu, wajib ya. Wajib. Itu ya? Kalau melanggar ada sanksi? Melanggar nanti sampahnya nggak diambil sama petugas kebersihannya itu. Oh gitu. Iya. Berarti dicek terlebih dahulu. Iya, pasti kelihatan. Kalau plastik itu kan ringan ya. Kalau nanti di dalamnya ada apa sampah basahnya pasti dia tahu. Pasti dikasih label. Iya, gitu. Dikasih label ini nggak bisa masuk hari ini karena sampahnya tercampur. Iya. Ya kalau di sana juga banyak sih pelanggaran yang kayak orang Indonesia yang kadang nggak betah kerja di situ terus kabur gitu ada. Tapi saran saya jangan kabur lah, kasihan nanti uang dana pensiun yang 3 tahun tadi nggak cair nanti. Nggak bisa, udah di sana hidup juga nggak tenang. Kalau orang kaburan gitu biasanya pakainya mobil. Iya, mobil, jadi dia nggak tenang, pasti dikejar-kejar, pasti nggak tenang hidupnya. Tinggal waktunya aja, nanti pasti ditangkap, pasti dipulangkan. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya.
Oke, terima kasih Okta. Ya, Bu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, informasi ini bagi siapapun, dan kita mendoakan semoga Okta sukses, sukses semuanya di akhirat, di Jepang, di Indonesia, ke depannya, dan semoga pengalamannya ini menjadikan bahan yang luar biasa. Oke ya. Terima kasih. Ya, silakan ditutup. Sekian dari Kak Okta dan saya Hita Syarul Putatit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.